Jumpa lagi bersama Mimin. Tentu saja di channel spesial horor. Channel horor khusus buat kalian yang pemberani. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Rumah Hantu di Perkebunan Karet. Buat kalian yang sudah tidak sabar, yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Allahu Akbar, ada apa yuk? Aku terkejut dengan pengereman mendadak yang dilakukan oleh Wahyu. Karenanya kami nyaris terjatuh dari motor. Wahyu tidak menjawab pertanyaan. Dia hanya menunjuk ke arah depan, tepatnya ke arah rumah kami yang sudah berjarak sekitar 30 meter. Aku melemparkan pandangan ke arah yang Wahyu maksud. Masih tetap dengan posisi duduk di atas motor. Dengan bantuan lampu motor yang masih menyala tidak terlalu terang, aku melihat pemandangan yang cukup aneh dan menyeramkan yang terjadi tepat di depan rumah kami. Pada awalnya, aku tidak bisa melihat dengan jelas pemandangan yang sedang terjadi. Tapi ketika mata sudah mulai beradaptasi dengan kegelapan, barulah aku dapat melihat semuanya. Aku melihat ternyata rombongan pembawa keranda mayat itu berhenti tepat di depan rumah. Mereka berdiri diam menghadap ke pintu depan. Beberapa sosok yang berdiri paling depan tetap dengan posisi memanggul keranda pada pundaknya. Matikan lampu yuk. Aku berbisik ke Wahyu untuk mematikan lampu motor. Seketika itu pula, suasana menjadi semakin gelap ketika lampu motor sudah dalam keadaan mati. Tetapi kami masih tetap bisa melihat pemandangan di depan rumah dengan bantuan siraman cahaya langit malam dan sinar bulan yang muncul sebagian dari balik awan. Dalam keadaan gelap, aku turun dari motor, Wahyu mengikuti. Kami langsung berjalan mendekat ke arah pohon karet yang ada di sebelah kiri. Kami bersembunyi di balik pohon itu. Mengintip dari kejauhan, kami memperhatikan dengan seksama kegiatan yang mereka lakukan. Beberapa orang yang memanggul keranda pada pundaknya perlahan menurunkan keranda kemudian meletakkannya di atas tanah. Beberapa sosok yang sejak awal seperti berbaris ke belakang mulai menyebar membentuk lingkaran kecil. Di tengah-tengah lingkaran yang mereka buat, ternyata sudah ada lubang berukuran sekitar 1 kali 2 meter. Ya, itu adalah liang kubur. Entah siapa yang menggali sebelumnya. Beberapa sosok mulai membuka kain keranda yang berwarna gelap. Di dalamnya terlihat seonggok jenazah yang sudah berbalut kain putih. Pocong seukuran manusia normal terbaring di atas keranda. Kami masih berdiri mengintip dari balik pohon. Hanya bisa berdiri diam memperhatikan, menjaga semaksimal mungkin agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Memperhatikan detik demi detik pemandangan aneh yang tengah terjadi. Beberapa sosok mulai menurunkan pocong tersebut dari dalam keranda dan secara perlahan mulai memasukkannya ke dalam liang kubur. Setelah jenazah sudah masuk, beberapa orang lainnya mulai menutup lubang kubur itu dengan tanah. Kami semakin ketakutan dengan pemandangan yang mencekam itu. Banyak pertanyaan di dalam benak kami. Mereka itu siapa? Siapa yang meninggal? Kenapa menguburnya di depan rumah kami? Tidak berapa lama kemudian prosesi selesai. Beberapa sosok mengangkat keranda kembali ke atas pundaknya. Kemudian mereka semua membalikkan badan mengarah ke tempat kami yang tengah berdiri mengintip dari balik pohon. Beberapa detik, mereka diam tidak bergerak, hanya berdiri terpaku di dalam kegelapan.
Aku dan Wahyu semakin ketakutan ketika tiba-tiba mereka mulai berjalan ke depan, berjalan mendekat ke arah kami, berjalan melayang, dengan kaki bergerak seperti layaknya orang yang sedang melangkahkan kaki. Mata kami mengikuti arah pergerakan mereka yang berjalan semakin mendekat. Berdiri berjajar di balik pohon, kami tidak bisa lari, kaki seakan terpaku tidak bisa bergerak. Amat sangat berat untuk digerakkan. Dan mereka semakin mendekat. Tiba-tiba Wahyu jatuh terduduk menunduk seperti menangis. Aku membaca semua doa yang aku ingat. Badanku gemetar ketika perlahan rombongan pengangkat keranda itu mulai lewat persis di depanku berdiri. Tidak ada angin yang bergerak, tidak ada bau atau wangi apapun, dan yang pasti tidak ada suara sedikit pun ketika mereka melintas. Berjalan dalam diam dengan wajah mengarah ke depan semuanya. Sekali lagi, aku hanya bisa berdiri diam ketika mereka melintas. Jantung berdegup kencang, aku sangat ketakutan. Kami berjarak hanya sekitar 3 meter. Hanya beberapa detik peristiwa itu terjadi, setelahnya mereka bergerak menjauh. Mataku tetap mengikuti pergerakan mereka, yang kemudian perlahan menghilang di dalam gelapnya perkebunan karet. Lega, aku kemudian jatuh terduduk di sebelah Wahyu. "Sudah selesai, Yu. Sudah aman." Wahyu mengangkat kepalanya, membasuh air matanya dengan tangan. "Maaf, Pak. Saya tidak kuat. Badan saya lemas. Saya ketakutan. Kita kembali ke kota saja ya, Pak. Saya tidak berani masuk ke rumah. Kita menginap di rumah teman saya saja." Aku tidak tega kalau harus memaksa Wahyu masuk ke dalam rumah. Dia sangat ketakutan. Jadi terpaksa aku mengangguk setuju. "Tapi biar aku saja yang bawa motornya ya, Yu. Kamu saya bonceng." Wahyu setuju. Kami langsung naik ke atas motor dan pergi meninggalkan tempat itu. Cukup kencang, aku mengendarai motor dengan maksud agar cepat keluar dari perkebunan karet itu. Sesekali mataku melirik ke kaca spion, berharap tidak ada yang mengikuti kami dari belakang. Akhirnya, setelah sekitar 1 jam perjalanan kami sampai di kota. Langsung menuju ke tempat tinggal teman Wahyu, kami menumpang bermalam di situ. Keesokan paginya, kami kembali pulang ke rumah. Ketika matahari baru saja terbit, kami sudah berada di atas motor. Sepagi mungkin, kami berangkat supaya tidak terlambat sampai perkebunan. Sinar mentari mulai menembus sela-sela pohon karet. Perlahan hangatnya mulai menyingkirkan kabut pagi, menyisakan embun di atas rerumputan. Suasana sangat berbeda dengan pada saat kami melewati jalan yang sama pada malam sebelumnya. Suasana yang jauh dari menyeramkan. Setelah 1 jam perjalanan, kami sampai. Pandangan langsung tertuju ke halaman rumah, tempat di mana kami melihat banyak sosok yang melaksanakan prosesi pemakaman jenazah pada malam sebelumnya. Wahyu terlihat jalan agak berputar, menghindari kuburan di halaman. Tidak ada apa-apa. Tidak terlihat gundukan tanah kuburan. Tidak ada sisa-sisa kegiatan pemakaman. Hanya tanah beralaskan rumput dengan kondisi yang sama dengan pada saat kami meninggalkannya kemarin. Masih diam, tanpa kata. Kami masuk ke dalam rumah dan bersiap untuk melaksanakan rutinitas seperti hari-hari biasanya. "Maaf, Pak. Semalam saya sudah tidak kuat. Saya sangat ketakutan, lutut saya lemas, saya tidak berani melanjutkan melihat kegiatan mereka." Wahyu membuka percakapan ketika kami sudah berada di luar rumah, ketika sedang mengawasi perkebunan. "Tidak apa-apa, Yu. Wajar saja kalau takut. Peristiwanya memang menyeramkan."
Untuk nanti ke depannya, sebisa mungkin kita jangan keluar rumah malam-malam kalau tidak terpaksa. Begitu ucapku menenangkan Wahyu. Sorenya, setelah menyelesaikan aktivitas pekerjaan, kami pulang kembali ke rumah. Dalam perjalanan, Wahyu sempat melontarkan ide agar kami kembali bermalam di kota lagi tempat tinggal temannya. Tidak usah Yu, kita bermalam di rumah saja. Rasa takut harus dihadapi. Kalau kita menghindar, mau menghindar sampai kapan? Aku coba memberi alasan agar kami tetap bermalam di rumah saja. Padahal di lubuk hati paling dalam, aku juga takut. Masih trauma dengan kejadian yang terjadi pada malam sebelumnya. Malam pun tiba. Sekitar jam 8 malam aku dan Wahyu sudah berada di dalam kamar. Ruang tengah kami biarkan terang benderang. Lampu petromak sengaja dibiarkan menyala. Di dalam kamar kami berbincang banyak hal, tapi tidak sedikit pun membahas peristiwa yang terjadi malam kemarin. Kami mencoba sebisa mungkin mengalihkan pikiran takut yang masih berkecamuk di kepala masing-masing. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mata sudah sangat mengantuk akibat kekurangan tidur pada malam sebelumnya. Tapi pikiran tetap belum bisa beristirahat, masih menerawang kemana-mana. Berbaring bersebelahan, hanya sesekali aku dan Wahyu terlibat percakapan singkat. Itu dilakukan supaya suasana tidak terlalu hening. Aku tahu perasaan Wahyu masih tidak enak, masih trauma, masih merasa ketakutan untuk melewati malam itu. Aku juga sama, takut. Di dalam hatiku berdoa kepadanya agar kami dapat melewati malam tanpa kejadian apa-apa. Sudah jam 11 malam, ketika yang tadinya suara jangkrik dan binatang malam lainnya terdengar bersaut-sautan, tiba-tiba suaranya menghilang. Suasana menjadi hening dan sepi. Hembusan angin perlahan bertiup masuk ke dalam kamar melalui sela-sela lubang jendela. Kami yang sudah mulai terdiam menjadi semakin diam. Aku lihat wajah Wahyu mulai tegang ketakutan ketika terdengar suara yang menarik perhatian. Srek, srek, srek. Suara yang cukup kami kenal. Suara yang beberapa kali terdengar pada tengah malam. Suara yang bersumber dari luar rumah. Srek, srek, srek. Suara nenek yang sedang menyapu menggunakan sapu lidi itu terdengar kembali. Kami hanya diam, mendengarkan suara itu. Tidak ada niat sedikit pun untuk berdiri dan melihat keluar jendela. Tidak ada. Kami tetap terbaring diam, walaupun nenek itu mulai mengeluarkan suara yang terdengar pelan. Dia terdengar tertawa ringkih di sela-sela suara sapunya yang menggeser tanah. Kami tetap diam, tidak bergerak, membiarkan nenek itu beraktivitas di luar rumah dan berharap semoga kegiatannya cepat berhenti. Jam 12 lewat tengah malam. Syukurlah, suara nenek sudah tidak terdengar lagi. Suasana menjadi hening dan sepi seperti sedia kala. Suara jangkrik dan binatang malam sudah mulai terdengar kembali. Kami menjadi agak lega, beranggapan bahwa malam itu hanya ada sedikit gangguan dari nenek itu saja dan sudah selesai. Tapi ternyata kami salah. Ini belum selesai. 5 menit menjelang jam 1 malam, tiba-tiba suasana menjadi hening kembali, sepi, dan mulai terasa mencekam. Ketika suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Lolongan anjing yang biasanya menjadi pertanda akan kehadiran sesuatu. Aku melihat kalau lampu petromak di ruang tengah tiba-tiba mati. Kelihatan dari sela-sela lubang angin yang terletak di atas pintu kamar. Ruang tengah jadi terlihat gelap. Mungkin minyak tanahnya habis, Pak. Makanya petromak mati. Wahyu berbisik dengan suara pelan memberi penjelasan, mencoba menenangkanku dan dirinya sendiri.
Keadaan menjadi sangat sepi, semakin mencekam. Ketika suara lolongan anjing terdengar semakin sering intensitasnya dan semakin dekat terdengar jaraknya. Di tengah-tengah keheningan, tiba-tiba terdengar suara. Suara yang terdengar seperti suara pintu yang bergeser terbuka perlahan. Kami saling berpandangan, mencoba menerka kira-kira pintu mana yang terbuka. Sepertinya pintu depan, Pak. Wahyu berbisik pelan. Aku tidak menjawab apa-apa, hanya diam dan menajamkan pendengaran. Setelah suara pintu terdengar terbuka, berikutnya muncul suara yang lainnya. Terdengar suara langkah kaki di ruang tengah. Langkah kaki yang terdengar bukan dari satu orang saja, tapi beberapa orang. Diiringi dengan suara yang terdengar seperti batang besi yang bergesekan. Kami semakin ketakutan. Tidak ada nyali sedikit pun untuk membuka pintu dan melihat apa yang tengah terjadi di ruang tengah. Dan tiba-tiba gagang pintu kamar bergerak perlahan seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Aku dan Wahyu pelan-pelan duduk dan mundur mendekat ke tembok dengan mata yang masih tetap mengarah ke pintu. Kami panik dan ketakutan. Bait-bait doa terus mengalir dari dalam diri meminta perlindungannya. Kami semakin merapatkan tubuh ke tembok ketika perlahan pintu kamar mulai terbuka. Celah pintu semakin lebar, semakin jelaslah pandangan kami ke arah ruang tengah. Ketika pintu kamar benar-benar terbuka sepenuhnya, akhirnya kami dapat melihat keadaan yang tengah terjadi di ruang tengah. Pemandangan yang sangat menyeramkan. Pemandangan yang tidak akan aku dan Wahyu lupakan sepanjang hidup. Dalam gelapnya ruang tengah, yang hanya dibantu oleh cahaya lampu templok dari dalam kamar, kami dapat melihat semuanya. Kami melihat ada beberapa orang berpakaian hitam-hitam berdiri mengelilingi keranda mayat. Keranda mayat tanpa penutup, yang di atasnya terbaring pocong yang dalam keadaan putih bersih seperti layaknya jenazah yang akan dikuburkan. Pocong di atas keranda itu kami lihat dari sela-sela kaki dari sosok yang berdiri mengelilinginya. Aku mendengar Wahyu mulai menangis pelan. Dia ketakutan. Sama, aku juga sangat ketakutan. Beberapa saat kemudian, sosok yang berdiri mengelilingi keranda mulai bergerak meninggalkan ruangan, bergerak ke kanan, menuju pintu keluar rumah. Mereka pergi meninggalkan keranda itu di ruang tengah sendirian. Keranda yang masih terlihat ada jenazah di atasnya. Jenazah terbungkus kain putih. Pocong. Kami masih duduk ketakutan di pojok tembok kamar. Duduk menghadap keranda yang tergeletak di ruang tengah. Wahyu semakin menangis ketakutan ketika kami melihat pocong itu mulai bergerak-gerak. Wahyu mencengkeram tanganku dengan keras lalu tiba-tiba tidak sadarkan diri. Wahyu pingsan. Tinggallah aku yang duduk tersadar sendirian berhadapan dengan pocong yang mulai bergerak-gerak. Aku semakin gemetar hebat ketika pocong itu terlihat mulai bergerak bangkit dari posisi tidurnya. Dia perlahan mulai berposisi duduk di atas keranda. Sangat mengerikan. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin mengucur deras. Ketika sudah dalam posisi duduk, perlahan pocong itu menggerakkan kepalanya. Pelan-pelan menolehkan wajahnya ke arah kanan. Menolehkan wajahnya ke arah tempatku yang duduk ketakutan di dalam kamar. Kami berjarak hanya beberapa meter. Ketika dalam posisi duduk, pocong itu memperlihatkan wajahnya, wajah yang sangat menyeramkan. Kami berpandangan. Setelah itu penglihatanku mulai kabur, menghilang. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi.